mahasiswa dan mahasiswi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau kalian satu perkenalan dulu nih biar kita saling kenal dan nanti kedepannya juga biar lebih enak ngobrolnya gitu ya. Oke, aku mau nanya dari kakak yang sebelah sini dulu. Sebelumnya namanya siapa kak? Nama aku Isabel. Oh, Isabel. Halo Isabel. Dari mana? Dari Cikande, Tangerang berarti ya. Jadi sama kayak aku, Tangerang. Oke. Halo Isabel. Isabel dari Tangerang. Isabel tuh Cikande. kamu dari prodi apa? KPI. Oh, kamu KPI. Oh, oke. Semester berapa? 4. Oh, semester 4. Sebelahnya kamu namanya siapa? Halo, perkenalkan aku Caca. Halo Caca. Caca. Aku dari Kabupaten Serang. Halo saya. Biologi. Oh, Oke, selanjutnya namanya siapa? Halo semuanya. Hai. Nama aku Jian. Iya. Ya, aku dari Jakarta. Oh. Nah, aku kesini ngerantau. Prodi apa? Prodi, kebetulan aku sekelas sama Isabel. Oh, KPI. Iya, semester 4. Kamu tadi semester berapa? Aku semester 4 juga. Oh, semester 4 juga. Oke, sebelahnya kamu namanya siapa? Halo guys. Hai. Perkenalkan nama aku Ines. Dari Aku Ines. dari Patia. Iya. Di mana? Di Palembang. Oh, di Palembang. Jauh banget ya. Oh. Semester berapa? Semester 4. Semester 4 jurusan? Jurusan teknik mesin. Oke, tinggal teknik mesin. Terus kamu Pantesan ini ada abu-abu mesin. ada semuanya. Hai. Nah itulah semua nama saya Enggak. Laura. Oh, Laura. Laura. Laura dari prodi apa? BSA. BSA. Iya, bahasa Iya, Islam. BSI kan Laura. Nah, BSA. ada BSA apa katanya kak? Bahasa sastra Arab. Oh, Masya Allah. Asalnya dari mana emang kak Laura? Saya di Malaysia lah ini. Oh, Macam mana? Alasan yang begitu lah kawan. Oke, semester berapa kak Laura? Saya semester 12 dulu. Gak lulus dulu. Nggak boleh gitu ibu. Oh iya, belum lulus dulu. Insya Allah ya 2 tahun lagi. Sekarang lagi dalam skripsi. Belum, pas WNTM. Masih banyak yang TM. Nanti kita belajar ya. Ih, janganlah. Maksudnya nggak Bukan boleh. KPM-nya. Bukan lulusnya saya juga nggak mau. Oke. Nah, tadi kan ini dengan prodi yang berbeda-beda dan juga kesibukan yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita bakal bahas di sini. Oke, next. Oke, next. Nah, kita bakal bahas di sini ya. Nah, menurut kalian dunia perkuliahan tuh kayak gimana sih? Seru. Seru. Dunia perkuliahan seru. Pusing. Pusing. Stres, depresi, anxiety, semuanya nyampur aduk. Semenjak kuliah kayak rasanya tenang kak. Ada yang dipikirin aja. Tenang-tenang saja lah. Aku pulang. Teknik mesin deh. Sangat pusing lah kepala. Terus saya tenang-tenang saja. Alhamdulillah. Kira-kira kalian Ada madura-maduranya gitu. Iya. Oke, nah kan kalian bilang pusing, terus anxiety, terus apa lagi? Overthinking. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa faktor utama yang bikin kalian tuh ngerasa dunia perkuliahan bisa dibilang berat ya? Kenapa kira-kira? Tugasnya. Emang kamu tugasnya apa di ini di jurusan kamu yang paling berat? Bikin video. Prodi dia. Bikin video. berat. Video. Ini coba saya mau tahu yang dari teknik mesin. Ya kenapa Bu? Ininya apa? Apa yang paling berat? Yang paling berat itu saya sekarang dituntut buat bikin robot. Oh, bikin robot. Ini Bikin pas- bom juga ya, bikin Oh bom. iya nuklir, baru Oh, di Karawang Bu. Oh, nuklir di Karawang. Hei, jangan Tidak begitu, anak Malaysia dari Karawang. Kamu teknik mesin belajarnya bikin robot. Iya. Aku bikin robot cuma dari komputer. Ternyata mesin juga. Sekarang ada tuntutan baru dari Kaprodi. Di Jerman kita tuh dituntut buat bikin robot, 1 orang 2 robot. Oh, best banget ya. Nah, semester 4 udah bikin robot. Bikin ada lah. Oh, ini Semester semester 6 bikin orang robot itu. Kan semester
kebanyakan yang mikirnya ya udahlah nanti aja ngerjain tugasnya. Kalau ada tugas banyak nih dari dosennya, dikasih tugasnya dari awal mata perkuliahan misalnya, tapi dikerjainnya nanti udah selesai kuliah, mau ujian akhir baru dikerjain, bener nggak? Oh, Nah, iya, jadi ngerjain apa namanya, ngerjain tugasnya tuh kalau tenggatnya udah deket baru dikerjain. Ya pasti kalian begitu kan? Iya. Kita baru mau bergerak dan belajar ketika ada api atau tenggat waktu tugas yang sudah sangat mepet. Jadi terbilangnya udah mepet banget gitu ya. Baru kalian ngerjain tugasnya, ayo buru-buru. Padahal deadline-nya deket. Misalnya mata kuliah yang pertama dikumpulin di hari Senin, mata kuliah kedua dikumpulinnya di hari Selasa, misalnya kayak gitu. Nah itu kan terbilangnya waktunya sangat-sangat mepet, tapi kalian belum dikerjain gitu. Padahal kan bisa dikerjain dari sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, biasanya H-1 atau bahkan beberapa jam sebelum pengumpulan. Nah, kira-kira kalian kalau ngerjain tugas paling mepet itu H-1 atau beberapa jam atau lebih mepet lagi mau dikumpulin mau ngerjain? Saya Bu, amin sejam. Oke, tadi kamu berapa? H-1 jam? Iya. Mau dikerjain? Bikin robot amin 1 jam. Iya. Ini kepalanya doang, itu tinggal kepala. Oh, tinggal kepala ini ya. Yang bagian-bagian lainnya udah. Beres. Udah. Terus yang lain dikerjainnya mau ngerjain tugas H-berapa? Malaysia biasanya agak lain Bu nih. Oh, H berapa? Kalau saya mah biasanya telat dulu, Bu. Telat dulu. Makanya itu nggak selesai. Ya gimana ya kalau saya itu dosennya gara-gara itu. Oh, dosen yang berarti yang salah. Enggak juga sih. Oh, oke. Kalau siapa lagi? Kalau aku Caca. Aku Jia. Iya, iya. Orang Jia dulu. Ya, dia dulu. Boleh. Kalau aku biasanya kan anak rajin, jadi pas dosen udah bilang tugas itu aku langsung kerjain besok. Oh, itu kenapa ya? Nih, kamu Isabella. Aku sama kayak Isabella. Aku sama Isabella pernah sekelompok film yang katanya itu yang nggak kita langsung direct langsung. Yup, betul. Kalau misalkan kesini tolong kamera. Kalau misalkan kamu nonton film aku ada judulnya Persetan Kejantan di YouTube, jangan lupa tonton. Sini. Jangan. Oke, baik ya teman-teman. Nah, akibat kalian ngumpulinnya lama, ngerjain mepet, kira-kira akibatnya apa? Waktu stres sendiri, itu. Ya, nah, bener banget. Akibat dari kebiasaan ini kita merasa terus-menerus dikejar-kejar beban. Jadi rasanya karena ditumpuk-tumpuk tugasnya, jadi yang satu udah selesai tapi yang bawahnya masih ada kayak gitu. Jadi kita harus ngerasanya yang ini udah selesai nih, yang ini harus dikerjain juga, tapi ada sedikit ini, yang ini. Jadi mepet kan. Nah, organisasi terasa sangat padat. Siapa yang ikut organisasi di sini? Saya. Nah, kalau kamu kan katanya tadi suka H+ banget tuh ya ngerjain tugas, ditambah kamu organisasi. Nah itu kan makin mepet tuh. Gimana kamu caranya manage waktunya? Nggak bisa, Bu. Saya cuma bisa ngasih materi MOK. Oh, Tapi saya nggak bisa terapin. oh begitu. Nah ini salah satu akibatnya ya teman-teman ya. Ya jangan contoh kakak ini ya. Jangan, nggak boleh diikutin ya. Ikutin yang baik-baiknya aja. Yang lain gimana? Kalau ikut organisasi juga nggak? Ikut apa? Ikut. Kebetulan aku satu organisasi juga sama Ines. Aku tuh suka infografis. Kebetulan aku KPI karena yang di KPI itu bikin film, terus desain grafis juga ngedesain. Jadi makanya aku ngerjain tugasnya tuh pas dosen ngomong aku langsung kerjain. Soalnya banyak desain-desain lagi yang harus dikerjain. Oke. Cara ngatur waktunya. Oke, best ya. Nah, kalian kalau misalnya kalau misalnya karena tugas numpuk kan tadi organisasi jadi acakan, terus makin banyak tugas kan yang harus dikerjain. Kalian ngerasa nggak jam tidur kalian tuh jadi berantakan? Banget. Ya harusnya biasanya harusnya jam
banyak dan deadline-nya besok, jadi kalian ngumpulinnya tidurnya jadi lebih lambat, misalnya jam 2, jam 3 atau bahkan subuh gitu misalnya baru selesai gitu kan. Kalau buat tadi Laura kan kamu hapus ya, udah semester 12. Iya. Jam tidur kamu berantakan banget gak? Banget, soalnya saya kan harus membina anak-anak saya yang himpunan saya gitu. Jadi kayak kadang tiap malam tuh saya ngopi gitu, terus nongkrong. Makanya tugas tuh jarang banget kepegang gitu. Makanya saya kayak bingung ya. Jadi kayak, tapi kan saya sisi lain saya kan ketua himpunan. Jadi kayak bingung gitu antara waktu yang mana prioritas ya menurut saya, karena saya sekali ya kapan lagi saya jadi ketua himpunan. Makanya saya himpunan dulu terus gitu. Berarti dia lebih memprioritaskan himpunan Bu Dibanding perkuliahannya ya. Iya, gak balance ya. Nah, ketika kalian ngerasa stres di kampus, misalnya rasanya bebannya banyak banget, tugasnya banyak banget, mata kuliahnya banyak banget. Nah itu sebenarnya bukan karena tugasnya yang banyak, tapi kalian ini yang kurang bisa memanage waktu untuk kapan ya waktunya saya ngurusin organisasi, kapan ya saya waktunya istirahat, kapan waktunya saya buat ngerjain tugas ini gitu. Makanya kalau kalian bisa memanage waktu di dalam perkuliahan, pasti kalian ngerasanya ya udah seberjalannya aja gitu. Oke, next. Nah, mengapa pikiran perlu aturan? Kenapa kira-kira? Pikiran tuh perlu diatur buat kalian tuh kenapa? Burnout. Iya, betul banget. Yang pertama, efek beban pikiran. Otak manusia cenderung mengingat tugas yang belum selesai jauh lebih kuat daripada tugas yang sudah beres. Bener nggak? Betul. Pasti kalian lebih mikirin tugas yang belum selesai nih kebanding tugas yang udah selesai. Ya udah, gitu. Pasti kalian keinget kan kalau misalnya kalian tadi kayak siapa? Namanya Zia kan tadi rajin banget ya, udah dikerjain tugasnya. Nah, dia mikirin tugas sebelumnya yang belum selesai. Nah, tugas yang sesudah yang udah dia kerjain, ya udah, dia nggak mikirin. Mungkin nanti dia bakal lupa. Oh, gue udah ngerjain tugas ini nih. Iya, yang penting udah kelar mikirnya gitu kan. Nah, dia lebih memikirkan tugas yang belum selesai nih. Entah tugasnya susah, entah kitanya yang ngulur-ngulur waktu buat ngerjainnya gitu. Nah, fenomena ini membuat kepala kita terus-menerus membisikkan tagihan tugas secara berulang. Jadi bikin kita tuh pusing. Tugas mana dulu ya harus dikerjain? Tugas yang ini atau yang ini dulu ya? Yang gampang atau yang susah dulu ya? Gitu. Tugas yang dikumpulin minggu depan atau tugas yang dikumpulin nanti hari Jumat ya? Kayak gitu. Nah, itu yang membuat kita tuh ngerasa stres, kita ngerasa pusing, ya, kepikiran terus, gitu. Yang kedua ada kapasitas terbatas. Fungsi utama kepala kita adalah untuk melahirkan ide-ide kreatif dan menyelesaikan masalah, bukan tempat untuk menyimpan gudang ingatan. Benar, pasti kalau gudang ingatan sebenarnya emang bener disimpannya di kepala gitu kan. Kalau misalnya kita punya pengalaman yang baik, pasti kita ingat terus. Pengalaman buruk kita ingat terus gitu kan. Tapi fungsi utamanya itu kan otak kita ini buat berpikir, buat menghasilkan ide-ide yang kreatif dan juga menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, memaksakan otak untuk mengingat segalanya akan memperlambat kinerja. Ketika kalian memaksakan buat dipikirin doang gitu tugasnya dipikirin doang, tapi nggak dikerjain. Nah, itu kan membuat otak kita tuh jadinya gitu kan. Nah, padahal kan kalian bisa, nggak cuman dipikirin, tapi kalian sambil ngerjain. Oh iya, misalnya kalian mikirin sekarang ngerjain yang materi ini. Nah, setelah ini aku ngerjain materi yang ini. Nah, kan kalau kayak gitu enak. Jadi otak kita juga nggak terlalu terbebankan, nggak terlalu dipaksakan untuk mikir dong, tapi nggak dikerjain gitu kan. Oke, next.
Oke. Nah, kira-kira ketika kalian banyak pikiran di perkuliahan, terus ngerasanya stres, ngerasanya terbebani, atau terlalu banyak pemikiran yang kalian pikirkan di otak kalian, kira-kira kalian bakal ngelakuin apa? Langkah apa yang bakal kalian ambil pertama kali? Iya, ketika kalian nih, misalnya kalian mikirin tugasnya kan banyak, gitu, terus terlalu kepikiran. Nah, kira-kira kalian ambil langkah apa dulu nih? Dia Tidur. Ini lagi-lagi ya? aku Apa? makan seblak dulu. Makan seblak dulu, iya, terus Dia sepakat sama Malaysia. tidur. Iya. Tidur. Tapi ada penjelasannya dulu. Maksudnya penjelasannya gimana? Jadi tidur dulu gitu kan, kita lagi kepikiran banyak banget tugas nih. Terus sampai burn out. Apa sih bahasanya? Burn out. Nah, itu mending tuh kayak nenangin diri dulu, tidur dulu. Nah, nanti beberapa jam kemudian atau besok paginya kita fresh lagi karena udah refreshing otak kita sama si tidur itu. Nah, habis pas pagi itu baru bikin plan. Ini kerjaan yang mudah dulu, yang ini gitu. Oke. Selanjutnya, Maksud sama yang disambil mungkin kayak gitu. Soalnya aku juga kayak gitu ya. sepakat, Iya. sepakat. Sama. Oke, sama. Terus Aneh. apa? Saya mau kalau menurut saya ini apa namanya, loss dulu dari gadget. Loss dulu dari Ya, gadget. karena salah satu penyebab kita burnout juga dari gadget. Iya. Hmm. Kalau misalkan kita udah istirahat nih dari gadget kita ya, boleh kita lanjutin lagi. Itu kan emang kan sebenarnya kalau zaman sekarang kita ini kan informasi apa-apa melalui gadget kan, melalui gadget. Jadi pasti capek juga tuh mata ngeliat chat-chat gitu kan. Jadi itu sih kalau menurut saya, istirahat dulu dari gadget. Nah, oke. Jawaban kalian semua sebenarnya ada yang di luar nalar, ada juga yang masuk akal ya. Maksudnya ada yang di luar akal, ada yang masuk akal. Nah, di sini langkah pertama ketika kalian merasanya stres, terlalu banyak pikiran, kalian bisa ngambil langkah pertama yaitu catat semuanya. Nah, langkah paling awal adalah dengan mengeluarkan semua beban yang ada di dalam kepala ke media luar. Contohnya, kalau misalnya dulu aku di pondok, kalau misalnya ini kan nggak ada gadget ya, kalau di pondok nggak boleh megang gadget. Jadi kalau lagi merasa stres, merasa capek, merasa banyak tugas, terus pusing, cuma bisa nyalurin di buku kayak curhat. Ya, iya curhat di apa namanya, di buku curhatan gitu. Misalnya aku lagi capek gini gitu. Kan itu ngebuat kita sedikit diplong gitu karena udah cerita gitu, bahasanya ceritanya walaupun ke buku gitu ya. Nah, kita bisa menyebutnya sebagai proses mengosongkan pikiran gitu. Jadi kita bisa nyebutnya itu kayak wadah kita buat ngeluarin pikiran-pikiran atau beban-beban yang ada di otak kita gitu. Kalau kalian suka nulis, kalau kalian ngerasanya bukan ngerasa nggak percaya ya, kayak kurang yakin buat cerita ke teman tentang apa yang kalian pikirkan, kalian bisa nyalurinnya ke buku gitu. Iya. Coret juga bisa ya. Iya, coret gitu. Nah, biasakan diri untuk langsung mencatat segala hal secara instan. Nah, ketika nih di sini lagi ada. Begitu dosen mengumumkan ada tugas baru atau teman mengajak rapat organisasi, langsung tulis saat itu juga. Kebanyakan mahasiswa itu kalau misalnya pertama kali ketemu dosen nih awal perkuliahan, dosennya ngejelasin nanti UTS-nya begini, nanti UAS-nya begini, nanti presentasi kelompoknya dibagi jadi berapa orang, nah materinya ini. Kebanyakan yang gak terlalu mendengarkan. Ya, si dosennya itu ngomong karena dia terlalu mengandalkan penanggung jawab yang ada di kelasnya, bener nggak? Jadi rasanya ya udah nanti ada penanggung jawab mata kuliahnya, kalau kita nggak tahu tinggal nanya gitu. Padahal kan kita bisa ketika dosen ngomong nanti tugasnya ini ya, nanti ngerjainnya di sini, dikumpulin di sini ya, kan gitu bisa kan? Ya. Nah itu lebih enak ke kitanya. Jadi kita punya catatan nih, ketika kita lupa kita bisa buka catatan kita gitu. Nah begitupun ketika teman merapat organisasi, misalnya mengadain acara
di organisasi ada acara apa aja? Kegiatan apa aja bisa? Contoh satunya seminar kayak gini ya. Kan itu rapat organisasi termasuk ya. Jadi bisa langsung ini apa? Tulis misalnya harinya seminarnya di hari ini tanggal segini dengan judul ini dan materinya ini misalnya gitu. Kan itu bisa langsung iya, HTM-nya segini gitu. Jadi kan nggak ada nanya-nanya lagi. Emang HTM-nya segini? Emang tanggal segini bisa? Gini kan itu nggak maksudnya malah bikin pusing juga kan kayak yang penanggung jawab acaranya gitu. Nah setelah itu dengan melakukan ini kita memberitahu otak bahwa informasi tersebut sudah aman sehingga pikiran bisa kembali tenang dan fokus. Nah ketika kita udah nyatet, udah punya catatan, ketika kita lupa kita buka lagi catatannya, itu membuat kita tuh tenang, nggak terlalu kepikiran gitu, nggak terlalu apa ya bahasanya, mumet nih mikirin ini, yang ini organisasi tadi ngomongin apa ya, ini ngomongin apa ya gitu kan. Nah jadi kita juga ya udah tenang aja, fokus aja, kita punya catatan kok gitu. Oke, next. Nah selanjutnya ada skala prioritas. Kalian suka nggak sih bikin skala prioritas? Suka bikin ini apa manajemen waktu gitu, suka nggak? Suka kadang tapi nggak digunain. Kenapa nggak digunain? Karena ini sayanya nggak optimal. Optimal. Ya kadang suka moodnya naik turun kan, Iya. cewek mah jadi juga ya. cewek kan moodnya naik turun gak jelas, apalagi kan perempuan kan berfase-fase ya, ada menstruasi, luteal dan sebagainya. Iya. Oke, benar banget. Nah, di sini ada kategori tugas nih, misalnya ya. Ini kalian bisa lihat ya. Tugas yang mendesak dan penting. Ya. Tugas yang mendesak dan penting. Nah, tindakan yang perlu kalian ambil ketika ada tugas yang mendesak atau penting apa? Ketika ada tugas yang mendesak dan penting, tindakan apa yang kalian ambil? Kalau saya pikirannya harus jernih dulu. Pikirannya harus jernih, karena kalau pikirannya berantakan nantinya kacau balau. Ya. Kerjain langsung. Oke. Ya, situ dikerjain. Bener banget. Ketika ada tugas yang mendesak dan penting, alangkah baiknya tadi benar kita pikirin dulu, pikiran harus jernih dulu, refresh dulu. Nah baru setelah itu kita kerjakan langsung. Ya. Jangan ditunda, jangan nunggu mepet deadline baru dikerjain. Ya. Gitu ya. Atau bahkan dikerjainnya pas udah di kelasnya gitu mau dikerjain. Kayak temen saya. Siapa tuh? Dia kayaknya baru datang ya. Baru datang. Iya, dia kayaknya kelihatan dari tampangnya juga suka ngerjain tugasnya dari mepet banget gitu ya. Nah, contoh mahasiswanya itu tugas kumpul besok, persiapan ujian. Misalnya tugasnya dikumpulin besok. Jadi karena udah dikerjain dari hari itu juga, jadi enak kan? Ya. Terus juga persiapan ujian, misalnya ujiannya ujian sama dosennya lisan. Nah, itu kan enak kalau kita udah punya materi yang matang, kita udah nyiapin, udah ngerjain tugas akhirnya, itu enak gitu ya. Nah, terus yang kedua ada penting tapi tidak mendesak. Tindakan yang diperlukan yaitu jadwalkan di kalender. Misal kalian ada acara tapi bukan di bulan ini, tapi di bulan depan, tapi penting untuk kalian. Misalnya ada seminar, ada apa ya? Secara apa ya? Observasi. Tugasnya di akhir semester misalnya. Itu kan berarti jatuhnya di bulan Juni misalnya gitu. Tapi udah dikasih tahu dari bulan Februari misalnya gitu. Nah itu kan penting walaupun rentang waktunya masih jauh gitu, masih lama. Nah alangkah baiknya kalian buat kalender, dibuletin. Kalau enggak kalian buat kalender sendiri kayak di lemari gitu misalnya. Ditandain. Jadi kalian udah tahu nih kalau tanggal segini bakal ada tugas observasi, berarti kalian harus mengosongkan jadwal untuk itu gitu. Jangan malah pas udah mendekati observasi kalian baru nyari tempat observasi. Misalnya observasinya ke sekolah bulan Juni tanggal 15 misalnya dikumpulin, tapi kalian baru nyari di tanggal 10, kan itu mepet banget kan, belum nyusun laporannya, belum
menyicil skripsi. Contohnya, ketika kalian nih udah mikir sekarang semester akhir nih, Ya. udah mikirin judul, pasti udah dapat judulnya. Nah, berarti tinggal dicicil sedikit-sedikit. Bab 1 dulu pendahuluan, bab 1 setelah itu baru ke bawah-bawahnya. Jadi kan kalau dicicil perlahan tapi pasti. Gak lama jadi kalian bisa ngulur-ngulur kayak si orang Malaysia tadi, kebetulan dari kamar mandi. Oh iya. Iya, tadi si orang Malaysia tadi dia karena mengulur-ulur waktu terlalu lama, jadinya ya udah makin lama dia kuliahnya gitu kan, dia nggak selesai bahasanya gitu. Oke, yang selanjutnya yang ketiga ada mendesak tapi tidak penting. Nah, tindakan yang perlu kalian lakukan yaitu membatasi atau bahkan ya udah aja gitu, nggak usah dipikirin gitu kan, nggak usah dipusingin gitu kalian. Misalnya kayak pesan masuk di HP atau ajakan main mendadak. Nah, karena kalian tugasnya kalian apa namanya, kalian biarin aja, sedangkan yang main-main begini, ngajak nongkrong gitu, atau pesan masuk yang nggak terlalu penting itu mendingan kalian batasin, atau kalian ya udah aja biarin aja gitu. Iya, bodo amat lah gitu ya bahasanya. Terus yang keempat ada tidak penting dan tidak mendesak. Kalau misalnya ada yang tidak penting atau nggak terlalu mendesak gitu keadaannya, ya udah kalian buang aja yang nggak pentingnya dan kalian kurangin yang nggak terlalu mendesaknya. Contohnya main medsos berlebihan atau nonton atau dengar gosip lah gitu ya. Kan kalian banyak nih pasti mahasiswa yang medsosnya tuh kuat banget, scroll TikToknya tuh kuat banget kan. Terus main IG-nya juga, terus ngegosipnya juga. Kalau udah ngumpul sama teman kan pasti tuh ngegosip tuh, ngomongin si inilah si itulah gitu kan. Jadi itu mendingan yang jelek-jeleknya dibuang dan dikurangin gitu. Oke, next. Oke, selanjutnya ada dampak nyata pengaturan waktu. Nah, ketika kalian bisa memanage waktu kalian ketika kuliah, ini menjadi apa ya, stabil untuk mental dan juga pikiran kalian. Di sini ada contohnya, misalnya fokus belajar kalian di 90%, tingkat stresnya di 30%, kualitas nilainya 80%, dan juga kelelahan mentalnya 40%. Nah, di sini kan bisa kalian ya, dari angkanya aja kalian bisa menilai gitu. Ketika fokus belajar kalian yang balance dengan tingkat stres ini, jadinya kan nggak jomplang gitu. Ketika kalian fokus belajar yang lebih tinggi dibandingkan tingkat stres kalian, itu lebih baik dibandingkan tingkat stresnya tinggi tapi fokus belajar menurun gitu, menurun. Begitupun dengan nilainya, ketika kalian fokus belajar, otomatis nilai kalian juga kualitasnya baik gitu. Tapi apa namanya, balance juga dengan kelelahan mental, karena kalian kan udah fokus belajar terus nilainya baik, jadi kelelahan mentalnya juga berkurang, nggak terlalu tinggi gitu, nggak terlalu dipikirkan karena kalian nggak terlalu memikirkan gitu. Oke, next. Nah, di sini ada langkah ketiga yang bisa kalian ambil ya. Gunakan alat bantu yang paling membuat kamu atau kalian ini nyaman untuk mengatur jadwal jangka panjang. Menggunakan kalender digital di HP sangatlah membantu karena kita bisa melihat seluruh jadwal kuliah dalam satu tampilan layar yang rapi. Misalnya kalian membuat jadwal kalian sendiri itu, misalnya dari hari ini sampai selesai UAS, itu kalian catat semua di kalender HP. Kan kalau di kalender HP bisa kalian buka-buka, karena kalian pasti 24 jam buka HP kan. Jadi kalian tahu nih hari ini kalian ngapain, terus tugas apa yang harus dikerjain hari ini gitu. Jadi nggak di situ-situ aja gitu loh, maksudnya nggak sampai kalian lupa gitu. Jadi kalian bisa menggunakan kalender HP ini untuk membantu kalian memanage semua jadwal-jadwal kalian pada saat kuliah gitu, dari awal kuliah sampai dengan akhir kuliah gitu. Nah, kuncinya sama sekali bukan pada seberapa canggih alat atau aplikasi yang kamu gunakan, melainkan pada seberapa konsisten kamu melihat catatan tersebut setiap pagi untuk menjalankan hari perkuliahanmu. Nah, yang dilihat itu bukan dari seberapa canggih nih HP kamu, seberapa
kegiatan kalian setiap harinya itu lebih baik dibandingkan mikirin ini pakai aplikasi apa ya, yang bagus buat kayak ngingetin saya tentang pelajaran ini, itu semua yang kayak sebenarnya sama aja. Tapi tergantung balik lagi ke konsisten kaliannya gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, langkah keempat di sini kalian harus fokus dan eksekusi. Gunakan metode pengotakan waktu. Tentukan blok waktu khusus, misal jam 7 sampai jam 9 ini, jam 9 malam ya, hanya untuk mengerjakan satu tugas mata kuliah tertentu dan dimatikan semua gangguan digital. Jadi ketika kalian belajar malam, misalnya kan belajar malam nih, kalian belajar malam itu udah ditargetin. Misalnya di kampus udah ngomong gini, nanti malam aku mau ngerjain metode ini deh, bagian ini deh, tugas ini dari jam 7 sampai jam 9. Nah, ketika kalian udah merencanakan atau menjadwalkan itu, kalian fokus ke jadwal yang kalian udah bikin. Nah, ketika kalian mengerjakan tugas itu juga, kalian harus fokus atau bahasanya kayak nyingkirin dulu nih HP kalian, medsos kalian gitu. Jadi biar kalian tuh fokus, ngerjain tugas yang ini gitu. Walaupun di dunia perkuliahan pasti butuh pakai gadget gitu. Tapi alangkah baiknya kalian lebih fokus ke materi-materi kalian gitu. Nah, jika tugas terasa berat, gunakan teknik curi jeda atau fokus penuh selama 25 menit lalu istirahat singkat 5 menit. Nah, cara ini aku menjaga otak tetap segar. Ada contoh atau cara lain ya yang bisa kalian gunakan. Misalnya pakai cara yang pertama nih, kalian targetin dari jam 7 sampai jam 9 nggak bisa karena terganggu sama HP kalian. Nah, kalian bisa pakai cara yang kedua, yaitu fokus dulu selama 20 menit kayak yang tadi teman-teman udah sebutin, kayak refresh otak dulu misalnya 20 menit. Terus fokus penuh itu maksudnya ngerjain dulu selama 20 menit. Nah, setelah itu kalian baru istirahat singkat 5 menit atau berhenti dulu lah, atau mau ngapain dulu, main HP dulu atau gimana gitu. Jadi di istirahat ini kalian bisa menggunakan buat refreshing otak kalian gitu. Nah, ini juga bisa membuat atau menjaga otak kalian tetap segar gitu, walaupun tugasnya banyak gitu kan yang harus dikerjain gitu. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya ini kayaknya udah di materi akhir ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh bertanya, atau nanti ada buka sesi tanya jawab gitu ya. Nah, di sini yang terakhir ada atur energi, bukan cuman waktu. Kan tadi kalian ngomong kadang malas buat belajar itu karena nggak ada energi, karena udah capek gitu kan kuliah misalnya dari pagi sampai sore. Jadinya buat ngerjain tugas itu malas, rasanya ya udah mendingan buat tidur. Iya kan, capek. Karena ya udah mendingan buat tidur, energi gue udah habis sih tadi pasti kuliahan gitu. Gue udah dari pagi kuliah sampai sore misalnya, atau sampai siang gitu. Tapi kan itu juga kalau buat yang PP gitu kan capek kan, kita bolak-balik gitu. Kayak energinya belum sampai pas mau berangkat aja, belum sampai ke kampus udah capek duluan gitu. Iya kan, udah terkuras. Jadi di perkuliahan tuh kayak cuman ya udah ngejalanin hidup aja gitu kan. Iya, terus pas pulang kalian malah ya udah gue capek, mendingan gue tidur, gue scroll TikTok gitu kan, cari hiburan. Nah, di sinilah kalian bisa belajar mengatur energi, bukan cuma mengatur atau manage waktu kalian. Yang pertama, kenali waktu puncak. Nah, setiap orang punya jam biologis berbeda. Ada yang segar di pagi hari, ada yang kreatif di malam hari. Kerjakan tugas berat di saat energi penuh. Nah, kalian kan setiap orang beda-beda ya, maksudnya energi dalam tubuhnya beda-beda. Ya, ada yang mungkin pagi-pagi udah nggak semangat gitu kan, udah capek, tapi malamnya dia pemikirannya keras buat hari ini gue kreatif gitu kan. Nah, ada juga orang yang dari paginya udah semangat,
jadi pas pulangnya dia capek gitu, energinya habis gitu kan. Nah, di sini kalian bisa memanage diri kalian masing-masing dengan mengontrol diri kalian masing-masing, baik dari energinya maupun waktu kaliannya. Kalian bisa ngerjain tugas itu, tugas yang berat-berat gitu ya. Kalian udah capek misalnya, tapi kalian bisa pakai cara yang kedua tadi, dengan fokus dulu belajar, atau kalian oke deh main gadget dulu nih, misalnya 5 menit atau 10 menit. Nah setelah itu kalian menargetkan untuk ngerjain tugas yang menurut kalian tuh berat gitu, kayak berat banget tugas gitu kan. Sampai akhirnya kalian kan ada energi nih, ya energi yang lumayan penuh lah ya setelah capek. Misalnya kalian main gadget 10 menit, walaupun lewat sampai 20 menit misalnya, Sampai sejam. sejam, tapi kalian harus mencapai target kalian. Kalau misalnya kalian harus selesai setelah main HP sejam itu misalnya, pokoknya kalau gitu tugas itu harus selesai. Karena tugas itu iya, karena tugas itu kan terbilangnya berat kan. Sedangkan kalian main HP itu biar nge-charger diri kalian gitu, biar semangat lagi. Kalau teman saya kebablasan tuh langsung tidur gitu. Langsung tidur. Iya. Itu alangkah baiknya jangan ditiru ya. Karena kalau kayak gitu kan makin numpuk gak selesai nanti tugasnya ya. Nah, terus yang kedua, kalian bisa simpan tugas ringan. Nah, apa sih maksudnya? Balas pesan kelompok atau merapikan berkas sebaiknya dilakukan di saat energimu sedang rendah atau saat merasa mengantuk. Kayak contoh, kan kalau kelompok biasanya dibagi-bagi tugasnya. Bagi tugas. Ada orang yang semangat banget ngerjain ya, ada orang yang tidak banget gitu kan, nggak terlalu peduli gitu. Nah, kalian kalau lagi males gitu ya, males banget, udah kalian ngerjain tugas kelompok aja. Tapi kalian mikirnya, oh entar kalau misalnya gue nggak ngerjain, gue nggak dianggap kelompok ini nih, gitu kan. Kalau kayak gitu kan kalian jadi semangat lagi gitu kan. Walaupun awalnya kalian ngerasa mungkin ngantuk, capek, atau males gitu kan buat ngerjain, tapi nggak kalau udah kepikiran sama tugas kelompok ini, kalian bakalan lebih, gue takut gak dianggap nih, ntar gue nama gue gak dicantumin nih gitu kan. Ada nggak yang kayak gitu, yang takut sama kelompoknya sendiri? Adanya yang nggak tahu diri. Yang nggak tahu dirinya gimana? Iya, maksudnya dia tuh ya suka kayak lupa kelompoknya, nggak ngerjain tugas juga. Terus pas Dia dia pokoknya gitu deh. Dia jadi nggak ada takut-takutnya sama sekali gitu. Oh iya benar. aku mah enggak ya, kesini dong. Oke, dan terakhir ada istirahat berkualitas. Maksudnya apa? Maksudnya di sini istirahat bukan berarti malas. Nah, istirahat adalah bagian dari kerja agar mesin kreatif di kepala tidak panas dan akhirnya macet gitu kan. Nah, kadang kalau misalnya kita kurang istirahatnya, kurang tidurnya gitu kan, pasti kebesokannya juga kita nggak terlalu semangat. Misalnya dari pagi kuliah selesai misalnya jam 3 sore, pulang nih ke rumah atau pulang ke kosan, terus sampai kosan tuh kalian udah langsung ngerjain tugas kan, pasti leha-leha dulu gitu kan, bebersih dulu gitu misalnya. Nah nanti kalian udah target nih, kayaknya malam gue mau ngerjain tugas yang ini deh, dari jam segini sampai jam segini misalnya. Tapi ternyata tugasnya itu karena saking banyaknya jadi numpuk gitu tuh, mau ngerjain bingung mau ngerjain yang mana dulu gitu kan. Jadi pas ngerjain tugas, ngerjain yang ini, lah udah selesai nih, ternyata masih ada yang ini, dikumpulin juga besok gitu. Karena kalian lupa, jadi ngerjain lagi kan. Nah, jadi waktu tidur kalian berkurang. Harusnya udah tidur misalnya ngerjain tugas targetnya dari jam 7 sampai jam 9. Karena ada tugas lagi, bablas sampai jam 11 misalnya. Terus ada tugas lagi yang belum beres walaupun sedikit, tapi deadline-nya besok, berarti kalian ngerjain lagi nih sampai jam 12 lewat lah misalnya. Sedangkan kalau udah kayak gitu capek, pasti kalian gak langsung tidur dong. Kadang ada yang main HP dulu, scroll TikTok dulu, karena biar apa? Biar ngantuk gitu kan. Soalnya aku juga berpengalaman gitu. Jadi scroll TikTok dulu biar ngantuk, sampai ngantuk baru tidur lagi gitu, baru tidur gitu. Nah itu kan waktunya berkurang lagi. Paling kita tidur 4 sampai 5 jam. Sedangkan optimalnya tidur itu berapa? Maksimal tidur 8 jam.
8 jam. Kita tidur cuma 4 sampai 5 jam. Berarti 3 jam ini kita hangus sia-sia dong. Iya. 3 jam ini. Nah, itu alangkah baiknya kita memanage waktu kita untuk merefreshkan otak kita biar nggak terlalu capek gitu, biar nggak terlalu panas gitu kan. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Apa ada pertanyaan dari teman-teman semua? Oke, baik teman-teman, itu aja materi dari saya. Ada yang mau bertanya dari materi yang tadi sudah dijelaskan semuanya? Saya mau nanya Kak, Oke, boleh Kak Ines. kalau menurut kakak ya tips dan trik itu ya, misal ada orang dia tuh kayak kurang, misal di kerja kelompok nih, kerja kelompok dia tuh kurang join, kurang ngasih ide gitu kan, terus kayak jarang banget buka grup gitu. Nah kita tuh sebagai teman kan kayak udah nge-tagging gitu kan di telepon, tapi kayak nggak ada perubahan aja. Menurut Kak Ines hal apa lagi gitu yang harus dilakuin sama kita yang teman kelompoknya? Oke, ditampung dulu ya. Ada yang mau nanya lagi atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Oke, dari pertanyaan Kak Ines tadi, katanya gimana sih cara atau tips lah gitu ya buat orang yang jarang buka grup, terus jarang ngasih ide, dan juga kayak bahasanya bisa dibilang nggak tahu diri lah ya. Nah, ketika kalian dapat temen yang kayak begitu, kalian bisa tadi cara Kak Ines yang awal udah benar dengan ngetek atau kasih tahu, nih tugasnya ini, kenapa nggak dikerjain misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dia ngerasa kayak dibiarin malah makin bodo amat, baiknya ditegur. Tegurnya langsung, jangan lewat HP. Bisa ketemu di kelas. Terus tegur, kenapa nggak ngerjain? Ada masalah apa emang? Gitu. Ditanya dulu kenapa. Mungkin dia ada alasan kan. Kalau dia ada alasan ya mungkin kitanya bisa nerima. Kalau dia ada alasannya yang masuk akal gitu ya. Tapi kalau misalnya alasannya kayak HP-nya mati misalnya kayak gitu, kan logikanya HP mati pasti kalau dicas bakal nyala kalau gitu. Kalau enggak emang dia sengaja kan, kalau dia sengaja nggak ngerjain tugas atau sengaja nggak buka grup, itu dari diri dia pribadi gitu yang males. Berarti kalau misalnya emang dia males begitu ya udah keluarin aja dari grup gitu, karena dia juga diomongin nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa, diperingatin nggak bisa, ya udah mendingan keluarin aja gitu. Karena dia juga nggak bisa manage waktu dia, nggak bisa manage pekerjaan atau tugas-tugas dia gitu. Oh, masuk lagi ya Kak, kan kakak kan tadi ditegur lewat kelas. Saya udah tegur Kak lewat kelas, alasannya laptopnya mati, alasannya ada aja di jalan. Tapi kan kata kakak solusi tadi keluarin dari kelompok. Apakah emang itu solusi yang efektif gitu ya? Kan kita juga nggak enak itu ya kan Kak, masa main-main boikot orang walaupun emang dia udah salah nih. Terus kan yang namanya kelompok misal di satu MK nih ada 8 kelompok, terus dia dikeluarin sama kita, terus dia mau kemana gitu. Mending kalau yang lain juga mau nerima dia di kelompok dia. Oke. Sebenarnya dengan kayak gitu sebelumnya udah pernah belum kayak diperingatin kayak ya udah kalau nggak mau ngerjain keluar aja dari kelompok gitu, misal ancaman. Oh udah Kak. Terus respon dia kayak gimana? Iya ngiyain aja dia Kak. Berarti dia juga sebodo amat kan sama tugas dia. Nah berarti kalau kayak gitu balik lagi misalnya tanya ke penanggung jawab atau tanya ke dosennya langsung. Bu, misalnya kita konfirmasi ke dosennya langsung, Bu ini kayak gini gimana ya Bu, kayak gitu. Udah diperingatin nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa, terus diancam juga nggak bisa, dia jadi sebodo amat. Kayak gimana, pasti dosen juga nanti yang bakalan turun tangan gitu. Karena itu kan masalah kelompok, pasti nggak enak kan ngomong sama temen juga kalau udah langsung udah lu keluar aja gitu bahasanya. Ya, Oke. Oke, cukup. Oke, mungkin cukup ya. Tadi udah ada yang bertanya juga. Saya juga udah memaparkan materi dari awal sampai akhir. Nah di sini yang terakhir ada kutipan motivasi atau motivasi dari Thomas Edison. Nah di sini beliau bilang waktu adalah satu-satunya modal berharga yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan itu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak boleh disia-siakan. Jadi buat kalian semua
karena kita di sini waktu nggak bisa diputar balik ke arah belakang, jadi alangkah baiknya memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya. Jangan waktunya disia-siakan atau apa ya bahasanya, diselewengkan lah gitu, dibiarin aja gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada seminar kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.